Bab 1081, Biksu berjubah darah ada di sini. Seluruh Ning Bingxian dan Feng Wanxi menguasai seluruh kerajaan Dewa Nether, tetapi para ahli di negara Dewa Nether, bahkan rumah para tetua, masih jujur dan patuh, dan tidak berani memiliki sedikit pun kebencian terhadap Ning Bingxian dan Feng Wanxi. Sangat bagus. Dengan cara ini, Chen Chang'an memiliki cara lain untuk mendapatkan sejumlah besar nilai domain. Mengenai pendudukan domain tak terkalahkan dari galaksi Yuheng, Chen Chang'an tidak bermaksud untuk mendudukinya dengan bendera domain. Sebagai markas sendiri, wajar untuk langsung mendudukinya dengan memperluas cakupan bidang tak terkalahkan. Sistem, konsumsi nilai bidang dan perluas bidang tak terkalahkan untukku. Perintah sistem, nilai domain sedang dikonsumsi, dan domain tak terkalahkan sedang diperluas, harap tunggu. Saya melihat seluruh bintang Tiongkok kuno, dan cahaya keemasan yang hanya bisa dilihatnya meletus, menyebar ke arah galaksi Yuheng yang lebih jauh, seolah-olah seluruh galaksi Yuheng benar-benar tenggelam. Tepat ketika Chen Chang'an memperluas bidang tak terkalahkan. Pada saat yang sama, orang lain merasakan aura Dewa Pohon Keberuntungan dan datang menuju galaksi Yuheng. Ini adalah kereta perunggu, bersinar dengan cahaya perunggu, melintasi langit berbintang yang tak berujung. Di setiap kereta perunggu, ada seorang kultivator dalam darah, dan ada kekuatan yang mencengangkan yang terpancar dari mereka, yang sangat kuat dan mengejutkan. Ada 5 kereta perunggu, artinya, ada 5 biksu berpakaian darah. Selain itu, dari aura yang terpancar dari 5 biksu berpakaian darah, dapat dilihat bahwa mereka tidak sesederhana Roh Kudus. Itu benar, mengenai 5 biksu berpakaian darah ini, mereka juga melangkah ke alam dewa leluhur. Itu adalah dewa, dan mereka mengendarai kereta perunggu melintasi langit berbintang yang tak berujung, dan arah yang mereka tuju adalah di langit berbintang tingkat pertama. Di antara mereka, kultivator berpakaian darah di kepala berbicara dengan dingin. Aku tidak menyangka bahwa aku masih bisa merasakan napas pohon ciptaan ilahi sekarang. Sepertinya pohon ciptaan ilahi tidak tersembunyi. Sesuatu pasti telah terjadi. Ada biksu berpakaian darah. Karena aura pohon dewa keberuntungan masih ada di sana, ini membuktikan bahwa selain kita, tidak ada pembangkit tenaga listrik lain di langit berbintang tingkat tinggi. Jika kita menemukan pohon dewa keberuntungan ini, selama kita bergerak cepat, itu akan cukup untuk memegang pohon dewa keberuntungan di tangan kita. Ambil kendali. Oke, penciptaan pohon dewa sangat penting, dan itu tidak boleh hilang. Kelima pembudidaya berpakaian darah terus berbicara, dan pada saat yang sama, mereka memacu kereta perunggu lebih cepat. Hampir sampai ekstrim, hampir berubah menjadi pita dan menghilang dalam sekejap. Setelah setengah hari, 5 biksu berpakaian darah akhirnya tiba di gerbang bintang langit berbintang tingkat pertama. Mereka terkejut pada awalnya. Tempat di mana pohon keberuntungan berada tampaknya tidak menyangka bahwa pohon keberuntungan sebenarnya tersembunyi di langit berbintang tingkat pertama. Ternyata bersembunyi di langit berbintang tingkat pertama. Pohon ciptaan ini benar-benar bagus. Lalu, 5 biksu berpakaian darah memasuki gerbang bintang. Melewati gerbang bintang, mereka tiba di galaksi Yuheng. Saya masih melihat sekeliling, mencari napas dewa pohon keberuntungan. Di langit berbintang tingkat pertama, persepsi pohon keberuntungan bahkan lebih jelas, sangat cepat. Mereka menemukan aura dewa pohon keberuntungan, yang sangat jernih dan penuh vitalitas. Seorang kultivator berjubah darah berkata, setelah bertahun-tahun, pohon keberuntungan ini tidak memilih untuk bersembunyi lagi. Jika terjadi kesalahan, akan ada monster. Jangan ceroboh, dan berhati-hatilah dengan semuanya. Itu belum tentu jika ada jebakan di luar sana yang menunggu kita untuk ditangkap. Ya,
Memang, keempat kultivator berpakaian darah lainnya semua mengangguk dengan serius ketika mereka mendengar pengingatnya. Saya pikir itu masuk akal. Bagaimanapun, situasinya berbeda. Pohon keberuntungan ini, banyak kekuatan yang mengetahui auranya. Bagi pohon keberuntungan ini, adalah hal terbaik untuk dapat bersembunyi. Jangan pernah mengungkapkan jejak Anda, jangan pernah mengungkapkan aura Anda. Tetapi beberapa hari telah berlalu sampai mereka menyadari aura pohon dewa keberuntungan. Dalam beberapa hari terakhir, aura pohon keberuntungan ilahi tidak pernah menghilang. Ini berarti bahwa pohon dewa keberuntungan tidak pernah disembunyikan, ini pasti yang terjadi. Memikirkan hal ini, kelima kultivator berpakaian darah melihat ke arah pohon dewa keberuntungan, dan mata mereka bahkan lebih berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan kelima kultivator berjubah darah di dalam hati mereka. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa tatapan mata kelima biksu berpakaian darah itu menjadi sedikit lebih serius. Ayo pergi, jika ada jebakan yang dipasang oleh pohon keberuntungan, maka aku ingin melihat seberapa kuat jebakan itu. Petik 2. Benar sekali, karena kita akhirnya menemukan pohon keberuntungan, maka kali ini, kita pasti akan memenangkan pohon keberuntungan, dan tidak ada yang ingin menghentikannya. Jangan ceroboh. Jika kamu bertemu seseorang yang berani bersaing dengan kita untuk mendapatkan pohon keberuntungan ini, kamu akan langsung menyerang dan membunuh orang yang bersaing itu. Bagus. Lalu, kelima kultivator berpakaian darah itu semakin mempercepat kecepatan mereka dan menuju galaksi Yuheng. Bahkan langit berbintang tingkat pertama itu luas dan tak berujung. Oleh karena itu, kelima biksu berpakaian darah itu juga menghabiskan waktu dalam perjalanan mereka menuju Yuheng. Selain itu, dalam perjalanan, kelima kultivator berpakaian darah itu tidak menahan napas mereka, dan napas yang mereka keluarkan sangat tirani, membuat dunia berubah warna. Kemanapun mereka lewat, para biksu langit berbintang tingkat pertama ini merasakan semua ini, dan wajah mereka berubah drastis, penuh keterkejutan. Apa kelima aliran cahaya itu yang memancarkan aura yang begitu menakutkan? Ya, napas seperti ini benar-benar mengejutkan. Apakah itu Roh Kudus? Selama diskusi, ada juga Roh Kudus di sini. Namun, wajah Dewa Suci ini pucat dan serius. Melihat kelima aliran cahaya yang cepat berlalu, mata Dewa Suci ini penuh dengan ketakutan. Pihak lain sama sekali bukan orang biasa. Cukup tahu dari napas yang dikeluarkannya. Jika aku menghadapi orang sekuat itu, aku khawatir aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi lawan pihak lain. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Roh Kudus, para biksu yang hadir terkejut. Ekspresi semua orang sangat terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa Roh Kudus akan mengatakan ini. Kata-kata itu datang. Bukankah kamu juga seorang lawan? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Roh Kudus yang terkuat di langit berbintang tingkat pertama? Secara logika, mustahil bagi siapapun untuk mengalahkan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus pun ketakutan, mengira bahwa dia bukan lawan, mungkinkah? Di antara para biksu yang berdiskusi, ada seorang wanita. Dan wanita ini adalah Wu Qingyao, adik perempuan Ning Bingxian, yang telah meninggalkan Yuheng dan telah berpengalaman di dunia luar. Wu Qingyao mengangkat kepalanya dan melihat dari kejauhan ke arah di mana 5 biksu berjubah darah itu pergi. Dia bergumam, bahkan Roh Kudus pun takut akan hal ini, khawatir bahwa itu bukanlah lawan-lawan, apakah itu dewa leluhur yang legendaris. Di tingkat langit berbintang ini, apakah benar-benar ada keberadaan dewa leluhur? Bab 1082, Krisis datang. Kemudian, Wu Qingyao menoleh ke belakang. Teruskan latihanmu. Bagaimanapun,
Tidak masalah apakah benar-benar ada dewa leluhur di dunia ini. Yang harus dia lakukan adalah terus berlatih dan menjadi lebih kuat. Kelima kultivator berpakaian darah ini tidak menahan aura mereka, jadi mereka melepaskan aura mereka yang menakutkan, memenuhi langit dan bumi. Di langit berbintang tingkat pertama, kemanapun dia pergi, itu menarik kejutan banyak orang. Bahkan, itu telah menarik perhatian banyak pembangkit tenaga bintang tingkat pertama. Mereka sangat penasaran, apa yang terjadi. Mengapa, di langit berbintang tingkat pertama yang kecil, ada begitu banyak pembangkit tenaga yang menakutkan, itu sungguh menakjubkan. Pada saat yang sama, itu membuat mereka semakin penasaran. Kemana kelima biksu berpakaian darah ini pergi? Setelah ragu-ragu sejenak, beberapa biksu memutuskan untuk mengikuti arah yang ditinggalkan kelima biksu berpakaian darah untuk melihat-lihat. Meskipun galaksi Yuheng sangat terpencil dalam tatanan langit berbintang ini, tetapi bagi kelima biksu berpakaian darah, tidak butuh banyak waktu untuk mencapai galaksi Yuheng. Setelah setengah hari, kelima biksu berpakaian darah ini sudah mendekati galaksi Yuheng. Adapun bagian belakang, kelima kultivator berpakaian darah secara alami tahu bahwa seseorang datang bersama mereka, dan yang asli ada di belakang. Tetapi bagi para kultivator ini, kelima kultivator berpakaian darah tidak menganggapnya serius. Lagi pula, di mata kelima biksu berpakaian darah dengan kekuatan yang mengerikan, mereka sepenuhnya menganggap biksu tingkat ini sebagai semut. Tentu saja, mereka tidak bisa masuk ke mata mereka. Saya sudah merasakan napas dewa pohon keberuntungan dengan kuat. Seorang kultivator berjubah darah berkata, "Itu benar, itu galaksi di depan. Bagian depan adalah tempat persembunyian dewa pohon keberuntungan." Petik 2. Segera, semua orang memasuki galaksi Yuheng. Hari ini, galaksi Yuheng ini juga karena masalah Risinghe, meskipun memiliki perwalian cencangan. Tetapi mereka pasti khawatir bahwa di belakang Risinghe, ada pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat, dan apakah mereka akan membalas dendam terhadap mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa semua ini, bagaimanapun juga, membuat mereka menunggu. Karena, kelima kultivator berpakaian darah ini tidak pernah menahan aura mereka sama sekali. Di tubuh mereka, kekuatan yang melonjak, seperti semburan gunung, mengalir keluar dan menyapu galaksi Yuheng. Napas kekuatan ini membuat para biksu di galaksi Yuheng merasa terkejut, takut, dan bahkan ngeri. Kekuatan ini terlalu akrab bagi mereka. Bukankah ini aura kekuatan yang sama yang dipancarkan Singhe dari hari itu? Menyeramkan bagi mereka, hasil ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Oleh karena itu, di hati para biksu di galaksi Yuheng ini, mereka dipenuhi dengan rasa takut dan cemas. Bagaimanapun juga, ini bukanlah kabar baik. Di galaksi Yuheng, banyak orang menyaksikan 5 biksu berjubah darah mengemudikan kapal perang perunggu dari jauh. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dengan suara rendah, dengan kesungguhan dan ketakutan dalam suaranya. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat, tidak jauh berbeda dari Risinghe yang membantai di galaksi Yuheng sebelumnya. Ya Tuhan, ada 5 orang dalam napas ini. Bisakah Lord Anshen menangani orang-orang ini? Saya tidak tahu. Ketika Lord Anshen membunuh Risinghe, saya mendengar bahwa dia membunuh Singhe hari itu dengan sangat mudah. Agaknya semua ini ada dalam kepercayaannya. Mungkin, Lord Anshen dapat mengalahkan kelima roh suci ini. Petik 2. Di galaksi Yuheng, para biksu ini sedikit pucat, dan mereka sedang mendiskusikan masalah ini. Tetapi pada saat yang sama, meskipun para kultivator ini penuh dengan keper cahayaan pada cencangan,
mereka masih memiliki beberapa kekhawatiran di hati mereka. Mereka khawatir Chen Chang'an akan mampu menghadapi Ri Xinghe, tetapi mereka tidak dapat menghadapi 5 biksu berjubah darah di depan mereka. Jika Anda tidak dapat menghadapinya, sangat mungkin bencana lain akan segera terjadi di sisi galaksi Yuheng. Bintang kuno Tiongkok. Sekarang, Momiji telah memainkan perannya sepenuhnya. Dia mengeluarkan cairan Dewa Penciptaan Emas yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, dan mulai membawa sekelompok orang seperti Zixin, Ziyue, Amiao, Sanyao, Del, dan membiarkan mereka mengambilnya, dengan demikian mengubah bakatnya dan dapat menyerap dunia ini dengan lebih mudah. Kekuatan hukum Shinto di antara. Demikian pula, itu juga mendorong mereka untuk menjadi lebih kuat. Dan di bidang yang tak terkalahkan, Zixin, Ziyue dan yang lainnya, setiap kali mereka menjadi lebih kuat, kekuatan mereka sendiri akan menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Dengan cara yang sama, itu juga akan membawa keuntungan nilai bidang yang kaya bagi Chen Chang'an. Adapun Chen Chang'an, dia awalnya ingin membawa Amiao ke kuil abadi. Dari Fox Xiaoyao, dia punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Chen Chang'an. Apa yang mereka bicarakan adalah masalah istana abadi ini. Harus dikatakan bahwa istana surgawi abadi ini memiliki hak untuk kembali ke langit berbintang tingkat pertama. Siapapun yang bisa mendapatkan istana surgawi abadi dapat menjadi penguasa langit berbintang tingkat pertama. Pada saat yang sama, Fox Xiaoyao memberitahu Chen Chang'an bahwa ada telur burung 9 warna di Gunung Yaoshan. Dan baru-baru ini, burung 9 warna menetas dari telur burung 9 warna. Rencana Fox Xiaoyao sangat sederhana, yaitu, untuk memberikan burung 9 warna yang menetas kepada Chen Chang'an. Bantu Chen Chang'an pergi ke kuil abadi untuk membantunya. Namun, yang tidak diduga oleh Fox Xiaoyao adalah, di tangannya, sudah ada seekor burung 9 warna. Burung 9 warna yang baru menetas di Yaoshanling, jadi tidak akan berpengaruh pada Chen Chang'an. Mengenai Chen Chang'an saat ini, dia belum berencana untuk membawa Amiao ke kuil abadi untuk sementara waktu. Lagi pula, untuk saat ini, mungkin masih ada lagi yang akan datang. Sama seperti kali ini, Ri Xinghe tiba-tiba menyerang bintang kuno Tiongkok. Jika dia pergi lagi dan pergi ke istana surgawi abadi, bagaimana jika orang kuat lain dari langit berbintang tingkat tinggi ingin menangkap dewa pohon keberuntungan? Oleh karena itu, Chen Chang'an harus terus memperluas bidang tak terkalahkan sekarang. Memperluas domain tak terkalahkan akan menghabiskan sejumlah besar nilai domain Chen Chang'an. Namun, itu masih dalam toleransi Chen Chang'an. Galaksi Yuheng sangat besar, bahkan jika untuk memperluas domain tak terkalahkan seperti ini, untuk menduduki seluruh galaksi Yuheng, itu tidak akan memakan banyak waktu dan setengah. Sama seperti situasi saat ini. Di sini, Chen Chang'an hanya menempati sebagian besar galaksi Yuheng dengan domain tak terkalahkan. Dan pada saat yang sama, di bidang tak terkalahkan Chen Chang'an, ia menempati sebagian besar seluruh galaksi Yuheng. Kelima pembudidaya berpakaian darah itu telah memasuki jangkauan domain tak terkalahkan Chen Chang'an. Memasuki jangkauan alam tak terkalahkan Chen Chang'an. Kelima pembudidaya berpakaian darah itu tiba-tiba merasakan perasaan aneh, tetapi dalam beberapa kata, mereka tidak dapat mengatakan apa yang mereka rasakan. Pada saat yang sama, mereka juga mendengar komentar para biksu di galaksi Yuheng ini. Dari beberapa kata dalam diskusi mereka, kelima biksu berpakaian darah itu juga mengetahui tentang Ri Xinghe. Segera, ini membuat kelima pembudidaya berpakaian darah itu tampak sangat terkejut, dan mereka sama sekali tidak mengharapkannya. Aku tidak menyangka bahwa sebelum kita, orang lain datang ke sini untuk mengerjakan pohon dewa keberuntungan.
Bab 1083, Teman datang dari jauh. Benar sekali, orang yang datang ke sini tidak mendapatkan pohon dewa penciptaan, tetapi mengubur hidupnya di sini. Apa yang terjadi di sini? Entahlah, aku mengetahui dari diskusi mereka bahwa hari ini Singhe, seperti kita, juga seorang dewa. Karena dia bisa mencapai tingkat langit berbintang ini, kekuatannya setidaknya di atas dewa bintang 3. Petik 2. Pergi dan tanyakan, yang terbaik adalah mencari tahu ini. Kelima biksu berpakaian darah juga mulai membicarakannya. Pada saat yang sama, di dalam hati mereka, ada sedikit rasa takut, dan mereka tampaknya khawatir tentang apa yang akan terjadi. Dan ini, bagi mereka, bukanlah kabar baik. Selanjutnya, kelima kultivator berpakaian darah menyerang para kultivator di galaksi Yuheng, langsung meraih Roh Kudus, dan bertanya kepadanya apa yang terjadi. Kultivator Yuheng ini, menghadapi kelima kultivator berpakaian darah di depannya, merasa takut, dan ekspresinya bahkan lebih takut. Mengenai pertanyaannya kepada kelima kultivator berjubah darah, kultivator Yuheng tidak menyembunyikan apapun, dia memberikan semua yang dia tahu, dan tidak berani menyembunyikannya. Saat kultivator Yuheng memberitahu kelima kultivator berjubah darah semua yang dia tahu. Pada saat yang sama, kelima kultivator berjubah darah mengerutkan kening, dan bahkan mata mereka mulai berkedip dengan cahaya yang tidak terbatas. Bahkan di antara ekspresi mereka, masih ada sedikit kesungguhan. Jelas, mereka mempelajari sesuatu yang sangat penting dari mulut Biksu Yuheng. Kamu berkata, apakah ini menenangkan para dewa yang membunuh Ri Singhe, atau apakah dia membunuh Singhe hari itu dalam sekejap? Benar, seperti ini. Jika bukan karena kehadiran Lord Anshen, aku khawatir seluruh galaksi Yuheng akan hancur sejak lama. Setelah itu, kultivator Yuheng menatap kelima kultivator dengan darah. Lima orang dewasa, semua yang ingin kamu ketahui, aku sudah memberitahu kamu, bisakah kamu membiarkanku pergi sekarang? Kultivator Yuheng ini, dia menelan ludah dan berkata dengan cemas. Menghadapi perkataan biksu Yuheng ini, seorang biksu berlumuran darah hanya menatapnya dengan dingin. Ia mengangkat tangannya dan mencengkeram leher biksu itu. Dalam sekejap, seluruh vitalitas dalam tubuh biksu itu ditelan oleh biksu berpakaian darah itu. Setelah menelan semuanya, kultivator Yuheng juga tidak punya cara untuk melakukannya, sehingga ia meninggal secara tragis di tangannya dan berubah menjadi tulang mati. Tulang-tulang mati itu terbakar menjadi api, dan dalam sekejap, tulang-tulang mati itu terbakar menjadi abu. Dari awal hingga akhir, kultivator Yuheng ini tidak ada di mata kelima kultivator berpakaian darah itu. Di mata mereka, jelas bahwa kultivator Yuheng ini dianggap sebagai semut. Tidak penting, bunuh saja jika kau mau. Segera setelah itu, kelima pembudidaya berpakaian darah itu berdiskusi. Ini menenangkan pikiran, sepertinya bukan karakter yang sederhana. Yah, orang ini sekarang telah memperoleh pohon dewa keberuntungan, dan akan membunuh Ri Singhe yang datang untuk bersaing memperebutkan pohon dewa keberuntungan. Jelas, dia punya rencananya sendiri. Petik 2. Karena dia telah memperoleh pohon dewa keberuntungan, dia tidak menyembunyikan pohon dewa keberuntungan. Sebaliknya, dia membuat keriuhan besar untuk membiarkan aura pohon dewa keberuntungan terpancar keluar, sehingga kita bisa merasakan aura pohon dewa keberuntungan. Aku yakin dengan kekuatanku sendiri. Karena kita sudah datang ke sini, mari kita lihat seberapa kuat cencangan. Meskipun kelima kultivator berpakaian darah ini melihat Ri Singhe, semuanya berasal dari langit berbintang tingkat tinggi. Tetapi langit berbintang dibagi menjadi 9 tingkat, dan setiap tingkat berbeda. Selain itu, di langit berbintang,
luasnya tak tertandingi, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik yang menakjubkan. Kelima kultivator berpakaian darah ini belum pernah mendengar nama Rixinghe. Pada saat yang sama, saya bahkan tidak tahu apa kekuatan spesifik Sun Xinghe. Namun, karena mereka mengetahui dari mulut Biksu Yuheng bahwa Rixinghe dengan mudah dibunuh oleh Chen Chang'an, maka ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xinghe seharusnya tidak sekuat itu hari itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa membunuh lawan dalam hitungan detik? Jika mereka sekuat itu, mereka tidak percaya bahwa Chen Chang'an akan mampu membunuh mereka dalam hitungan detik. Bagaimanapun, karena pohon keberuntungan ilahi ini telah jatuh ke tangannya, itu membuktikan bahwa orang ini tidak sederhana, dan kita tidak boleh meremehkan orang ini dengan cara apapun. Ya, semuanya harus hati-hati. Kelima kultivator berpakaian darah itu pergi ke bintang kuno Huaxia setelah mereka terus berdiskusi. Pada saat yang sama, ketika kelima biksu berpakaian darah ini datang ke bintang Tiongkok kuno, mereka memasuki alam tak terkalahkan Chen Chang'an. Karena napas kelima biksu berpakaian darah ini terlalu jelas di bidang tak terkalahkan, bahkan dapat dikatakan tiba-tiba. Hampir dalam sekejap, Chen Chang'an merasakan napas kelima kultivator berpakaian darah itu. Ketika Chen Chang'an merasakan napas kelima kultivator berjubah darah itu, dia untuk sementara menghentikan perluasan dan cakupan lebih lanjut dari bidang tak terkalahkan itu, tetapi menyipitkan matanya sedikit, dan ada kilatan cahaya di matanya. 5 napas, dibandingkan dengan Xinghe hari itu, napas mereka sedikit lebih lemah, tetapi di langit berbintang tingkat pertama, tidak ada orang sekuat itu sama sekali. Sejak saya datang ke bintang Tiongkok kuno, tampaknya 10 teratas datang untuk menciptakan pohon dewa. Pada saat yang sama, bukan hanya Chen Chang'an yang merasakan nafas 5 kultivator berjubah darah melalui alam tak terkalahkan. Pada saat yang sama, bagi Hong Ye, sebagai inkarnasi dewa pohon keberuntungan, dia secara alami sangat peka terhadap dunia luar, dan dia juga merasakan napas dari 5 biksu berpakaian darah. Setelah merasakan napas dari 5 biksu berpakaian darah, ekspresi santai Hong Ye berubah menjadi kekhawatiran serius saat ini. Meskipun, Hong Ye sekarang memiliki kepercayaan penuh pada kekuatan Chen Chang'an. Saya percaya bahwa Chen Chang'an pasti akan mampu menghadapi musuh yang merencanakan melawannya. Tetapi setelah mengetahui bahwa ada musuh yang datang, di hati Hong Ye, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi gugup lagi. Dia buru-buru pergi menemui Chen Chang'an. Tak lama kemudian, dia melihat Chen Chang'an di rumah sakit. Hong Ye khawatir, "Kakak, sepertinya dewa lain akan datang untukku." Chen Chang'an mengangguk sedikit, memang, kursi ini telah merasakan napas mereka. Melihat ekspresi khawatir dan gugup Hong Ye, Chen Chang'an tersenyum, lalu menyentuh kepala Hong Ye. "Jangan takut, aku di sini. Apakah kamu ingin pergi melihatnya bersama? Haruskah aku pergi juga? Kita tidak akan tinggal di bintang kuno Huaxia. Apakah kita akan menunggu mereka datang?" Hong Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepada Chen Chang'an. Chen Chang'an tersenyum, "Jika kamu memiliki teman yang datang dari jauh, tentu saja kamu harus bertemu mereka secara langsung. Itulah sopan santun dalam keramah tamahan." Hati Hong Ye masih sedikit gugup. Sejujurnya, bagi Hong Ye, yang terbaik adalah tinggal di bintang kuno Huaxia sepanjang waktu. Tinggal di bintang-bintang Tiongkok kuno, ini memberi Hong Ye rasa aman yang sangat kuat. Dan jika dia mengikuti Chen Chang'an untuk menyambut musuh-musuhnya secara langsung. Sejujurnya, bagi Hong Ye, dia tidak merasa memiliki banyak kepercayaan diri untuk mengatasinya. "Kakak, mengapa kita tidak menunggu mereka datang sendiri?" Bab 1084, Bertemu dan Kagum.
Hong Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara kepada Chen Chang'an lagi. Tampaknya Hong Ye masih sangat pengecut. Namun di sini Chen Chang'an, dia tidak peduli apakah Hong Ye setuju atau tidak. Hanya menjentikkan jarinya. Itu membuat Hong Ye merasakan bumi berguncang untuk beberapa saat. Dia belum bereaksi dan telah pergi dari bintang kuno Huaxia. Ketika daun merah muncul lagi, mereka telah tiba bersama Chen Chang'an di langit berbintang di galaksi Yuheng. Hong Ye sedikit takut. Dia khawatir dan tidak dapat menahan diri untuk bersembunyi di belakang Chen Chang'an. Sekarang, dia sama sekali tidak memberinya rasa aman di sini. Jadi Hong Ye sangat takut, satu-satunya hal yang memberinya rasa aman adalah tinggal bersama Chen Chang'an. Kakak, dari mana kita berasal? Hong Ye menatap langit berbintang di depan matanya, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ini membuat Hong Ye sedikit bingung, sebenarnya untuk apa Chen Chang'an membawanya ke sini. Apakah dia benar-benar siap untuk bertemu musuhnya? Hanya untuk bertemu musuhnya, mengapa kamu tidak melihat jejak musuh di sini? Hal ini membuat hati Hong Ye sedikit bingung. Chen Chang'an tersenyum tipis, dan dia berkata kepada batu itu, "Kamu akan tahu hanya dengan melihat ke depan." Setelah mendengarkan kata-kata Chen Chang'an, Hong Ye melihat ke depan. Namun, ketika dia melihat ruang terbuka di depan, masih tidak ada seorang pun di sana, tepat ketika Hong Ye hendak menjawab Chen Chang'an. Beritahu Chen Chang'an ketika tidak ada apa-apa di depan. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di depan dedaunan merah, sangat jauh. Datanglah ke arah mereka. Ketika saya melihat sosok-sosok ini, saya langsung membuat Hong Ye merasa sangat gelisah. Dan kegelisahan semacam ini membuatnya merasakan semacam tekanan dari pihak lain. Lawannya kuat. Hong Ye bersembunyi di belakang Chen Chang'an, dia berbicara kepada Chen Chang'an dengan lemah. "Kakak, aku melihatnya. Itu mereka. Mereka juga ada di sini untukku. Mereka pasti dari langit berbintang tingkat tinggi. Kali ini, aku tidak menyangka akan ada 5 orang yang datang, dan masing-masing dari mereka setidaknya adalah seorang yang kuat di atas alam dewa bintang 3. Kakak, apakah kamu punya cara untuk menghadapi mereka?" Namun Hong Ye selesai berbicara. Namun melihat Chen Chang'an tidak menjawab di sini, dia tetap diam. Melihat Chen Chang'an begitu diam, Hong Ye buru-buru menatapnya. Namun, dia melihat wajah Chen Chang'an sedikit bermartabat. Ketika dia melihat wajah Chen Chang'an begitu serius, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat hati Hong Ye berkedut. "Kakak, mengapa kamu menunjukkan ekspresi seperti itu?" Chen Chang'an melirik Hong Ye. Dia menjawab Hong Ye. Katanya pada daun merah, "Kenapa kali ini begitu banyak orang yang datang? Kalau aku harus berhadapan dengan 1 atau 2 orang, aku masih bisa menghadapinya, tetapi ada 5 orang dalam 1 tarikan napas. Bahkan aku tidak percaya diri untuk menghadapinya." Setelah mengatakan ini, ekspresi Chen Chang'an menjadi lebih serius. Hong Ye mendengar apa yang dikatakan Chen Chang'an. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan tidak ada darah sama sekali. "Kakak, karena kamu bukan lawannya, ayo cepat kabur. Selama kita bisa melarikan diri kembali ke bintang kuno Huaxia, pihak lain tidak akan ada hubungannya dengan kita." Hong Ye berkata begitu. Tampaknya Hong Ye masih penuh percaya diri pada penghalang pertahanan yang dipasang oleh bintang Tiongkok kuno Chen Chang'an. "Sudah terlambat untuk kembali sekarang," jawab Chen Chang'an. Hong Ye bingung ketika mendengar kata-kata Chen Chang'an. "Sudah terlambat, sekarang belum terlambat." Chen Chang'an melihat kelima sosok itu dari jauh dan dekat, dan berkata kepada Hong Ye, "Pihak lain telah menemukan kita, apakah menurutmu kita masih bisa melarikan diri sekarang?" Mendengar perkataan Chen Chang'an,
Hong Ye menyadari bahwa kecepatan lawannya jelas lebih cepat dari sebelumnya, seolah-olah 5 sambaran petir, yang sangat cepat, datang ke arah mereka. Sudah berakhir, kakak, kita sudah berakhir. Hong Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata ini. Dia mencengkeram pakaian Chen Chang'an dengan erat, jelas sangat gugup. Chen Chang'an juga melihat kegugupan di hati Hong Ye. Dia tersenyum dan berkata kepada Hong Ye, "Hanya bercanda, jangan khawatir, dengan kekuatanku, tidak peduli berapa banyak orang yang ingin dikalahkan pihak lain, itu adalah hal yang mudah, kamu tidak perlu khawatir sama sekali, jaga baik-baik." Kakak, kamu apakah semua yang kamu katakan benar? Hong Ye tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya. Sepertinya dia baru saja ketakutan oleh Chen Chang'an. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Chen Chang'an sebenarnya sedang mempermainkannya? Chen Chang'an tersenyum dan mengangguk. Tentu saja begitu. Dari ekspresi Chen Chang'an, seperti yang dia katakan, dia tidak melihat rasa takut di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya. Wajahnya tenang, matanya sangat dalam, dan dia melihat kelima sosok di depan mereka dan mendatangi mereka. Pada saat yang sama, ketika Chen Chang'an dan Hong Ye datang ke sini, kelima kultivator berpakaian darah juga menemukan Chen Chang'an. Ketika kelima kultivator berpakaian darah menemukan Chen Chang'an dan Hong Ye, mereka semua mengerutkan kening. "Apakah kamu merasakannya?" "Yah. Aku sudah merasakan bahwa itu adalah napas Dewa Pohon Keberuntungan." "Mengapa aura Dewa Pohon Keberuntungan tiba-tiba muncul di sini?" Ekspresi kelima pembudidaya berpakaian darah itu agak tidak pasti. Bagaimanapun, dalam persepsi tadi, mereka jelas merasakan bahwa pohon keberuntungan itu jauh, tetapi tiba-tiba napas pohon keberuntungan itu muncul di depan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Jika terjadi sesuatu yang salah, pasti ada iblis. Jika sesuatu seperti ini terjadi tiba-tiba, kalian tidak boleh ceroboh. Berhati-hatilah dan lihat apa yang dilakukan pihak lain. Kemudian, kelima kultivator berpakaian darah itu mempercepat lagi, menuju Chen Chang'an dan Hong Ye. Segera mereka sampai di Hong Ye dan Chen Chang'an. Tentu saja, Chen Chang'an memberi mereka perasaan biasa. Itu membuat mereka sangat membencinya, dan tidak menganggap serius Chen Chang'an. Lagi pula, mereka tidak merasakan aura berbahaya dari tubuh Chen Chang'an. Tampaknya di mata mereka, Chen Chang'an ini sangat tidak mencolok. Mereka lebih fokus pada daun merah. Bab 1085, Penghinaan, Chen Chang'an biasa-biasa saja. Kelima kultivator berpakaian darah ini semuanya mengarahkan pandangan mereka pada Hong Ye, dan napas yang mereka rasakan dari Hong Ye benar-benar dapat dipercaya. Ini adalah pohon ciptaan. Sejujurnya, setelah kelima kultivator berpakaian darah itu tahu bahwa daun merah di depan mereka adalah pohon dewa keberuntungan, mereka semua tampak sedikit terkejut. Saya sama sekali tidak menyangka ini akan terjadi. Di luar dugaan mereka, dan Hong Ye, yang menghadapi mata kelima biksu berpakaian darah itu, masih sangat takut. Jika Chen Chang'an tidak ada di sini, bagi Hong Ye, saya khawatir dia sudah melarikan diri. Namun, Chen Chang'an di sisinya memberi Hong Ye rasa aman. Oleh karena itu, Hong Ye tidak melarikan diri. Namun, meskipun Chen Chang'an memberinya rasa aman, tetapi bagi Hong Ye, dia masih tidak berani main-main dan bersembunyi di belakang Chen Chang'an. Melihat kelima biksu berpakaian darah itu dengan ketakutan. Adapun kelima biksu berpakaian darah yang hadir, setelah melihat Hong Ye, sejujurnya, itu hampir membuat mereka merasa tidak nyata. Bagaimana Anda mengatakannya? Ini benar-benar usaha yang mudah untuk menembus sepatu besi dan tidak menemukan tempat. Pohon penciptaan, itu tepat di depan kita,
apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, karena Hong Ye bersembunyi di belakang Chen Chang'an, awalnya, mereka tidak memperhatikan Chen Chang'an. Tetapi pada saat ini, tidak dapat dihindari bahwa mata mereka akan tertuju pada Chen Chang'an, dan mereka semua mengerutkan kening, menatap Chen Chang'an, seolah-olah mereka ingin melihat Chen Chang'an sepenuhnya. Tetapi sangat disayangkan, tidak peduli bagaimana mereka memandang Chen Chang'an di depan mereka, Chen Chang'an ini memberi mereka perasaan biasa. Dari tubuhnya, dia tidak merasakan aura yang kuat, juga tidak merasakan ancaman dari Chen Chang'an. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Mereka menatap Chen Chang'an dengan rasa ingin tahu. Kemudian, matanya tertuju pada Hong Ye lagi. Pohon penciptaan, sekarang, kami telah datang. Jujurlah, ikutlah dengan kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Menghadapi kata-kata para biksu berpakaian darah ini, Hong Ye menggelengkan kepalanya, katanya. Kau tidak akan memperlakukanku dengan buruk, bukankah aku tahu apa yang akan kau lakukan padaku? Jika aku pergi bersamamu, sama sekali tidak ada akhir yang baik. Jika kau membiarkan kami pergi bersamamu, jangan pikirkan itu. Aku memiliki perlindungan dari kakak laki-lakiku. Meskipun Hong Ye di sini, dia telah mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Namun dalam hati Hong Ye, tidak dapat dihindari untuk merasa takut. Oleh karena itu, dia memegang erat-erat pakaian Chen Chang'an dan tidak pernah melepaskannya. Dan Chen Chang'an, tentu saja, dengan jelas merasakan seperti apa suasana hati Hong Ye. Kelima biksu berjubah darah tidak dapat menahan cibiran setelah mendengar kata-kata Hong Ye. Pada saat yang sama, ketika Hong Ye menjawab mereka, kelima kultivator berpakaian darah itu sudah menembak dan mengepung Chen Chang'an dan Hong Ye dari 5 arah. Akibatnya, mereka tidak bisa melarikan diri. Seorang kultivator berpakaian darah berkata sambil mencibir, "Pohon ciptaan, apakah menurutmu kau punya kesempatan untuk melarikan diri dari sini? Kudengar kau berada di tingkat langit berbintang ini, dan seseorang melindungimu, jadi di mana Chen Chang'an? Mari kita lihat seberapa kuat obat penenang ini." Kelima kultivator berpakaian darah itu berbicara, tetapi kata-kata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan rasa jijik terhadap Chen Chang'an. Jelas, kelima kultivator berpakaian darah ini tidak pernah memandang Chen Chang'an di mata mereka. Adapun Hong Ye, ketika dia mendengar kelima kultivator berpakaian darah ini mengucapkan kata-kata menghina ini di depan Chen Chang'an, dia tidak bisa menahan diri. Untuk tidak terlihat sedikit aneh. Kemudian, Hong Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Chen Chang'an yang menenangkan di mulutmu ada tepat di depanmu. Begitu kata-kata ini keluar, kelima biksu berpakaian darah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada Chen Chang'an, dan mereka menatap Chen Chang'an dengan serius lagi. Namun, masih ada keraguan di mata mereka. "Kamu Chen Chang'an, apakah kamu roh penenang yang dibicarakan semut? Ri Xinghe beberapa hari yang lalu, apakah dia dibunuh olehmu?" Petik 2. Kelima kultivator berpakaian darah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mempertanyakan Chen Chang'an. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda berjubah Tao, yang tampak biasa-biasa saja dan tidak memiliki aura kultivasi, ternyata adalah Chen Chang'an yang dengan mudah membunuh Ri Xinghe. Ini membuat mereka merasa konyol. Mengenai keyakinan mereka bahwa kekuatan Chen Chang'an lebih kuat dari mereka, bukan berarti mereka tidak memikirkannya. Hanya saja mereka tidak pernah merasakan aura kuat dari tubuh Chen Chang'an. Bahkan sedikit pun tidak membuat mereka merasakannya. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Chen Chang'an ini jelas orang biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lewatkan.
Tapi sama saja, meskipun mereka memiliki dugaan seperti itu di hati mereka, tidak dapat dihindari bahwa mereka masih sedikit curiga. Bagaimanapun, mereka melihat Hong Ye bersembunyi di belakang Chen Chang'an. Jelas, Chen Chang'an ini memberi Hong Ye keyakinan bahwa Hong Ye tidak takut pada mereka. Kalau tidak, daun merah saat ini pasti sudah kabur. Karena alasan inilah kelima kultivator berpakaian darah yang hadir bahkan lebih terkejut, tidak mengerti apa alasannya. Mungkinkah daun merah itu menipu mereka? Pada saat yang sama, kelima biksu berpakaian darah itu masih sangat waspada. Bahkan menurut pendapat mereka, meskipun Hong Ye mengatakan bahwa pemuda berjubah putih di depannya adalah Chen Chang'an, sangat mungkin dia menipu mereka. Chen Chang'an yang asli bahkan mungkin telah bersembunyi dalam kegelapan untuk waktu yang lama, memperhatikan mereka di suatu tempat. Mungkin, pada saat yang tidak waspada, Chen Chang'an, yang bersembunyi dalam kegelapan, akan tiba-tiba menyerang mereka. Ini juga mungkin. Jadi dalam sekejap, kelima biksu berpakaian darah ini memancarkan kesadaran spiritual mereka sendiri, memenuhi seluruh langit berbintang, dan pergi untuk menyelidiki untuk melihat apakah ada orang yang bersembunyi dalam kegelapan. Atau, apakah ada jebakan di sekitar sini? Apakah ada bahaya yang menunggu mereka? Tetapi setelah mengintai di sekitar, mereka tidak menemukan bahwa ada orang yang bersembunyi dalam kegelapan, mereka juga tidak menemukan bahwa ada bahaya dalam kegelapan. Ini membuat mereka menghela napas lega, tetapi mereka masih sangat berhati-hati. Pada saat ini, Chen Chang'an satu berbicara. Kalian tidak perlu melihat-lihat, Hong Ye benar, kursi ini adalah Chen Chang'an. Jika kau ingin mendapatkan pohon dewa keberuntungan, kau harus melewati tempat ini. Ucapan Chen Chang'an terdengar sangat tenang, dan tidak ada jejak rasa takut. Bagaimanapun, tempat mereka sekarang berada di bawah kekuasaan Chen Chang'an yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin Chen Chang'an takut pada kelima biksu berjubah darah ini? Mendengar jawaban Chen Chang'an, kelima kultivator berpakaian darah itu semakin mengernyit. Bagaimana mungkin? Karena pemuda berjubah putih di depannya adalah Chen Chang'an, mengapa dia tidak bisa merasakan aura kultivasi sedikitpun? Itu sangat biasa. Apakah itu? Apakah dia benar-benar menyembunyikan kultivasinya? Seketika, tatapan mata kelima kultivator berpakaian darah itu menjadi semakin dingin dan penuh dengan niat membunuh. Mereka semua tahu bahwa pohon keberuntungan ilahi saat ini telah jatuh ke tangan Chen Chang'an. Jika mereka ingin merebut pohon keberuntungan ilahi, mereka harus merebutnya dari tangan Chen Chang'an dan membunuh Chen Chang'an. Dari kelima kultivator berpakaian darah itu, hawa membunuh yang dingin bagaikan aliran air gunung dan gelombang raksasa, berderap di antara seluruh dunia. Hal itu membuat seluruh dunia menjadi sangat dingin. Bagi Hong Ye, ia merasakan hawa membunuh yang dingin, terutama dinginnya tubuhnya sendiri.